Next. Seni dalam Islam. Apa sih pengertian seni itu? Seni adalah suatu cara untuk mengungkapkan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia. Jadi, seni itu adalah cara manusia untuk mengungkapkan sesuatu dalam bentuk apapun. Dan seni itu dilahirkan dengan perantara alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar, seperti seni suara, yang kemudian penglihatan, seperti seni lukis, atau dilahirkan dengan perantara gerak seperti seni tari atau drama. Di dalam agama Islam, seni adalah suatu penggerak nalar yang bisa menjangkau lebih jauh apa yang berada di balik materi. Jadi seni dalam Islam itu adalah sebuah perantara untuk mengungkapkan sesuatu. Setiap manusia berhak mengeluarkan bakat mereka seperti seni dalam membaca Al-Quran, seni kaligrafi, badrah, atau yang lainnya. Seni Islam adalah pengekspresian tentang keindahan wujud dari sisi pandang Islam tentang alam, hidup, dan manusia yang mengatur menuju pertemuan yang sempurna di antara kebenaran dan keindahan. Next. Integrasi ilmu, iman, teknologi, dan seni. Lanjut. Apa sih integrasi itu? Integrasi menurut bahasa artinya membawa ukuran hingga membentuk kesatuan yang utuh. Sama seperti tanah air kita, negara Indonesia yang berpadu membentuk NKRI, beberapa aspek dalam Islam mampu membentuk sesuatu yang indah dan berirama, yakni ilmu, iman, teknologi, dan seni. Integrasi yaitu percampuran antara ilmu, iman, teknologi, dan seni sehingga membentuk sesuatu yang bernama atau membentuk kesatuan yang utuh. Yang selanjutnya, dengan ilmu kita didorong untuk memunculkan sebuah ide yang dapat menciptakan sesuatu untuk mempermudah segala kegiatan yang ada, mengembangkan kreativitas kita dengan menyalurkannya melalui seni. Next. Akan tetapi semua itu akan sia-sia apabila tidak diimbangi dengan iman yang kuat dan kokoh. Jadi integrasi ketika tidak ada iman yang kuat dan kokoh, maka itu akan sia-sia. Dengan berilmu, kita semua dapat mensyukuri segala ciptaannya dan terus mengingatkan kita pada hari baik sehingga membantu kita untuk berjalan di jalan yang benar. Next. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda. Keutamaan orang berilmu. Yang pertama yaitu orang berilmu akan mendapatkan jalannya menuju surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW
bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah memudahkan jalannya menuju surga. Maksud dari hadis tersebut adalah orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya oleh Allah dalam menuju surga, karena orang berilmu beribadah dengan benar sesuai dengan dasar hukum Islam. Yang kedua yaitu orang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah akan meninggikan derajat seseorang yang benar dan berilmu, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun manusia. Yang ketiga yaitu orang berilmu akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikian juga di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa Maha Pengampun. Maksud ulama dari ayat tersebut adalah mereka mengetahui dan mengikuti perasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, seorang akan lebih memahami kehidupan, dan orang yang berilmu akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang tersebut memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu orang berilmu akan mendapatkan pahala yang mengalir. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh atau saleha. Maksud dari hadis ini adalah ketika memiliki ilmu dan diajarkan kepada orang lain, tetap bermanfaat bagi orang lain dan diamalkan oleh orang tersebut, maka yang mengajarkan akan mendapatkan pahala walau ia sudah meninggal dunia. Terakhir yaitu orang berilmu akan mendapatkan keadaan di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Maksud dari ayat tersebut yaitu yang benar-benar dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya, karena itu yang mengantarkan pada kebahagiaan yang abadi. Selanjutnya yaitu tanggung jawab ilmuwan. Yang pertama, memelihara lingkungan. Manusia memiliki ketergantungan terhadap alam. Manusia telah diperingatkan agar tidak merusak alam yang ada di bumi. Sebagai upaya pencapaian misi lingkungan adalah mencegah dan memperbaiki lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, alih fungsi hutan, pencemaran lingkungan, polusi, dan sebagainya sebagai penyebab yang kecil. Hal itu dapat diminimalisir dengan memanfaatkan dan menerapkan tek. Yang kedua yaitu memakmurkan alam, mengolah sumber daya alam dengan tek untuk kesejahteraan. Dalam mengolah alam, seharusnya kita tidak hanya menantang namun juga memberi kepada alam. Contohnya bahwa berontakan dan mengambil pagi, sekarang memanfaatkan dengan menggunakan mesin combine harvester yang bisa dilakukan sekaligus. Mengelola potensi sumber daya alam yang ada bersama dengan masyarakat sehingga bentuk kesejahteraan. Yang ketiga yaitu menerapkan ilmu dengan mengeksploitasi alam dan lingkungan dengan teknologi terkini, menerapkan lingkungan tanpa merusak dan dengan bijak. Seorang muslim menyelamatkan lingkungan adalah termasuk dalam perintah agama, karena dengan adanya pandangan yang sehat, seseorang dapat melangsungkan ibadah dan dapat menjadikan alam sebagai tiap-tiap halal, seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 dan 73. Jadi untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan silakan raise ya. Baik, silakan untuk Sia Eka macam-macam pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sia Eka Junisi dengan NIM 21 10 701 023.
Saya ingin bertanya, tadi di dampak positifnya kan kita bisa mengakses info-info yang akurat melalui internet. Nah, itu apakah benar-benar info-infonya itu akurat gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk kelompok 4 silakan didiskusikan. Pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Dipersilakan untuk dari Nana Sarani. Ya, pertanyaan saya adalah, sebelumnya perkenalkan saya Nisrina Kapsarani, NIM 10211033 perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaan saya adalah, menurut Anda, ilmu pengetahuan dan teknologi zaman sekarang yang kurang sesuai dengan syariat Islam itu apa? Terima kasih. Apakah bisa dipahami pertanyaan dari saya atau kurang jelas? Siap, bisa dipahami. Terima kasih atas soalnya. Ya, apakah saya boleh menjawab? Siap, silakan. Pertanyaan pertama ya, tadi kan ditanyakan tentang dampak positifnya, tentang kurangnya pengetahuan yang ada di internet gitu ya. Jadi kita itu dalam dari informasi pada internet itu bisa saja akurat atau tidak. Di internet itu kita jadikan sebagai referensi untuk benar atau tidaknya itu kita tanyakan pada guru-guru atau misal guru atau ustadz atau kiai yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari kelompok saya atau kelompok lain. Ya, apakah untuk Mbak Rizkia Eka dapat menerima jawaban? Dia dapat diterima, terima kasih. Sama-sama. Untuk Mbak Ratna Kusuma Dewi, silakan untuk memberikan pertanyaan. Sudah. Halo, mohon maaf sebelumnya apakah suara saya sudah dengar? Maaf, ini putus-putus. Untuk Mbak Ratna apa? Sudah bisa mengajukan pertanyaan? Mohon maaf apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ini sebelumnya kan nama saya Ratna Kusuma Dewi dari Fakultas Keperawatan. Izin bertanya di kelompok 4
kan tadi membahas mengenai seni dalam Islam. Nah, kan musik itu dapat dikategorikan sebagai seni juga. Nah, itu bagaimana pandangan Islam tentang musik sekarang, musik modern sekarang yang sangat banyak. Terus kemudian apakah hal tersebut itu bisa dikatakan boleh atau tidak boleh ya? Iya, apa ya, kayak dalam Islam itu sebenarnya musik itu bagaimana seperti itu? Apakah kurang jelas nih? Maaf Mbak, suaranya putus-putus. Mungkin bisa ditulis di kolom chat. Oh, ya baik. Terima kasih. Sih, apakah saya boleh menjawab untuk soal yang nomor kedua? Silakan Bapak. Berarti pertanyaannya itu tentang ya apa? Titik yang bertentangan dengan Islam itu kan ya. Kalau menurut saya itu contohnya itu seperti modal manusia itu apa namanya kayak cari-cari tahu tentang isi yang ada di dalam organ manusia itu kan kalau orang-orang mati kan biasanya di fakultas kedokteran itu kan orang mati, orang yang sudah meninggal itu dibuka tangkar kan ternyata sudah dikubur. Itu terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk saudari Nasrani Mislina, apakah dapat diterima? Ya, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Saya dari kelompok 4 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ratna Kusuma Dewi. Tadi kan bilang musik itu gimana dalam Islam? Kalau dalam Islam sendiri itu ada yang dinamakan yaitu alat malahi. Biasanya itu alat malahi itu seperti yang seperti gitar atau yang menimbulkan suatu nada. Kalau gong sendiri tidak karena mempunyai satu nada. Kalau alat malahi itu mempunyai beberapa nada. Jadi yang dimaksud alat malahi itu alat yang mempunyai beberapa nada. Terus kalau musik dalam Islam sendiri itu boleh saja, akan tetapi yang tidak boleh itu ketika musik itu menimbulkan suatu kelalaian terhadap kewajiban kita kepada Allah, baru itu akan musik dihukumi tidak boleh dalam Islam. Terima kasih. Apakah ada feedback dari Ratna? Baik, sebentar, di sini tanya lagi. Kalau misalnya yang berhubungan dengan liriknya itu bagaimana nih? Saya lagu Inggris, bahasa Inggris kan kita tidak tahu secara pasti, secara jelas bagaimana dari makna dari lirik itu, bagaimana dalam Islam mengenai hal itu pandangannya seperti itu.
Kalau menurut saya diusahakan dicari dulu artinya apa sebelum melafalkan lirik-lirik dari musik itu. Terima kasih. Apakah ada feedback lagi? Baik, terima kasih juga. Terima kasih juga telah dijawab dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan dari pendapat saya tadi. Dipersilakan untuk Mbak Rizkia Eka. Saya ingin bertanya apakah boleh? Halo, apakah suara saya dapat terdengar? Sudah. Apakah boleh saya bertanya? Halo? Siap. Dipersilakan, Mbak. Oh, nggih. Sebelumnya perkenalkan Mas Rizky Eugeniusi. Saya ingin bertanya. Nah, tadi itu kan ilmu pengetahuan itu kan semakin mudah untuk diakses gitu. Nah, pertanyaan saya itu apakah nanti profesi guru-guru itu akan perlahan menghilang di era mendatang karena kan banyak gitu loh apa ya namanya informasi-informasi mengenai pendidikan kita bisa akses dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi kan di era mendatang kan bukan kemungkinan lagi ya, pasti zamannya sudah berubah sekali gitu, bukan zaman berkembang lagi gitu. Terima kasih. Apakah pertanyaan saya dapat dipahami? Terima kasih untuk Mbak Rizkia. Pertanyaan dipahami. Oke, terima kasih. Permisi moderator menjawab soal yang ada di kolom komentar. Dipersilakan untuk Akbar. Jadi kan ada yang bertanya bahwasanya bagaimana pendapat kami itu tentang alarm yang mengumandangkan azan. Menurut saya itu baik karena sebagai pengingat juga kan dalam kita melaksanakan sholat. Akan tetapi tidak bolehnya itu dalam penggunaannya. Seperti kan kita tahu sendiri kalau dalam Islam itu saat membaca Al-Quran kita belum selesai itu dipotong. Nah, itu kan sudah pasti akan berubah arti dari yang apa yang kita baca. Sama halnya dengan menggunakan alarm yang mengumandangkan azan itu. Jadi kalau kita menggunakan alarm itu harus sampai tuntas dalam mendengarkan azannya tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk Akbar. Bagaimana pendapat tentang bagaimana menurut Mbak Dinda Ayu selaku pengajuh pertanyaan, apakah bisa diterima? Baik, sama-sama Mbak Dinda. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin menjawab lagi moderator. Yang pertanyaan terakhir. Siap. Tadi kan pertanyaannya apakah seperti seorang guru itu akan kehilangan pekerjaan karena disebabkan adanya informasi dari internet kan ya. Kalau menurut saya itu informasi yang ada di internet ya mungkin dapat kita jadikan sebagai referensi saja. Jadi soalnya dalam pemberian informasi kan ya, misal dari YouTube itu, kalau pemberian informasi kan kita tidak tahu siapa yang menjadi pendengarnya. Jadi kan kalau misalnya para yang lihat itu para ulama itu
kita berikan kalimat yang dengan kalimat-kalimat yang susah-susah itu kan dapat dimengerti oleh para ulama. Kalau para orang-orang biasa itu kan jadi susah. Jadi kalau guru-guru yang offline atau yang tatap muka itu masih diperlukan menurut saya. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Apakah untuk Mbak Rizkia dapat menerima jawaban? Sampun dapat diterima. Terima kasih. Sama-sama Mbak Rizkia. Dipersilakan untuk Mbak Erma Anggi Juwanti mengajukan pertanyaannya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Siap, sudah Mbak. Izin bertanya, bagaimana cara agar musik yang berbau seperti Islam, seperti hadroh, dapat disenangi pada kalangan anak muda saat ini? Sedangkan anak zaman sekarang lebih suka musik yang bergenre pop, rock, dan lain-lain. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Sama-sama Mbak Rizkia. Mbak Erma. Untuk pengajuan pertanyaan, mohon untuk bersabar ya. Masih didiskusikan. Terima kasih. Saya mungkin akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Irma tadi, yaitu tentang bagaimana caranya agar hadroh dapat disenangi kalangan muda saat ini. Kalau disenangi itu bisa saja, tapi dengan cara yang halus, sedikit demi sedikit. Kalau langsung nggak bisa. Seumpama kita ajari gimana sih cara musik pop itu bisa bercampur dengan musik Islam, itu bisa saja. Mungkin akan merambah, nantinya akan merambah ke hadroh itu juga. Terima kasih. Mungkin ada feedback dari Mbak Irma. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah menjawab untuk saudara-saudara Taufik. Sudah. Silakan untuk kelompok open menjawab pertanyaan terakhir dari Ahmad Faiz. Bagaimana kelompok 4?
Dipersilakan untuk Mbak Nanda. Kan pertanyaannya bagaimana tanggapan kalian tentang kemajuan teknologi menurut Islam? Apakah menjadi hambatan atau tidak? Nah, itu tidak menjadi hambatan karena Islam menerima semua teknologi tinggal penggunaannya dan diperhatikan dan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Tertinggalnya karena kurang kembalinya ke ayat-ayat yang di Al-Quran, banyak pengetahuan tentang kehidupan yang sebenarnya dapat kita kembangkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Nanda. Apakah Saudara Faiz menerima jawaban tersebut atau ada feedback? Untuk Ahmad Faiz, apakah dapat diterima jawaban tersebut atau ada feedback? Mungkin karena jaringan yang tidak stabil, maka sesi tanya jawab telah ditutup. Terima kasih. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Sulaiman, presentasi sudah ada lakukan, Pak. Bicara mengenai tentang ilmu pengetahuan dan teknologi seni dalam Islam adalah merupakan salah satu hal yang terpenting adalah bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menjadi tren. Oleh karena itu di beberapa hal tentunya terkait dengan teknologi berbasis IT misalkan, kemudian bagaimana kita mampu mentransformasikan teknologi itu sebagai ilmu. Oleh sebab itu maka ilmu pengetahuan ini merupakan sebuah alat untuk mengasah bagaimana kemampuan berpikir, bertindak, dan berperilaku tentunya
sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian seni dalam Islam itu tentu memiliki kreativitas, ya. Baik seni dalam budaya atau seni di dalam apa namanya yang lain tentunya. Ini kreativitas yang dimiliki oleh manusia, tidak bisa dinafikan bahwa seni ini merupakan salah satu karya dari seorang sehingga bisa dinikmati bersama oleh kita tentunya. Nah, oleh sebab itu maka dipadukan dengan Islam saat ini tentu memiliki beberapa hal yang penting sehingga menyatukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ini menjadi sebuah ilmu yang tentu bisa bermanfaat baik bagi sesama maupun apa namanya kita sekalian, sehingga kemanfaatan ilmu itu nantinya akan terus mengalir. Mungkin itu dari saya, barangkali ada yang perlu direfleksikan. Semoga ini menjadi bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi